Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki suara tak imbang nih kah? Saya tak jawab. Ulang nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi wa haqqul qawlu qawlu rabbi wa asdaqul hadith hadisu rabbi wa abdalul huda huda rabbi. Hadha kulluhum min fadli rabbi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Fahfad li fadlika wa ya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus wa nahusu bidzikri al mukarram Kiai Fathur Rahman, pengasuh pondok pesantren Anwarul Ahad. Kalau kita perhatikan moneolaten dari luar seakan-akan tidak ada pendidikan. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini yang tetangganya Australia. Kalau dilihat dari sana tidak ada kehidupan. Alhamdulillah saya menyaksikan sendiri. Alhamdulillah dengan barokah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir. Hikmat kepada putra putri panjenengan dalam rangka haflatul imtihan kali ini. Para ustadz, pejuang pendidikan, penerus perjuangan Rasulullah yang saya muliakan, wali santri yang hadir, anak-anakku sekalian yang barusan ikuti lomba, dan lomba ini paling terlengkap mulai dari baca kitab sampai tahlil. Tidak ada lomba tahlil ini. Ini calon ini, camat ini, camat. Tahu saya takut panjenengan camat nih kan? Mana yang camat panjenengan? Calon mati. Man lam yamut bisayfi yamut bi ghairihi. Pasare orang tak mati napa? Suduk yamut bi ghairihi, maka akan mati dengan sebab yang lain. Ta'addudil asbab, banyak penyebab kematian. Wal mautu wahidun, tapi mati hanya satu, tatkala ruh kita diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Moga sejadah hadir husnul khatimah, amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka haflatul imtihan. Sekaligus saya menyaksikan sendiri selaku kasih BD Pontren Kabupaten Lumajang. Ini lengkap, pondok pesantren lengkap, ada diniyah, ada TPQ lengkap. Maka ruginya dengan kalau tidak memasukkannya di pondok Anwarul Ahad. Tidak ada saya menghadiri imtihan semeriah ini. Jangan bicara anggaran, mohon maaf, kiai itu syaratnya ada 4. Montero panjenengan dadi kiai. Saya pertama pinterun, alimun, sugiyun, saktiyun. Saya pertama pinter, nomor 2 alim, saya nomor 3 sugih. Alhamdulillah kiai sugih nika tasek semak iki. Alhamdulillah. Mun pada kiai melarat tak percaya orang semakin. Saya terakhir sakte. Kiai As'ad Samsul Arifin
di amalan khusus Rotibul Haddad. Ki Ahmad Siddiq Dzikrul Ghafilin. Kiai Nawawi Sidogiri, alhamdulillah. Kiai Nawawi Sidogiri pengasuh Sidogiri ndik gerak batin. Mun kaula pun panjenengan ndik napa? Wirid, zikir, istighosah, manakib, hizib. Ujian tak usah takok. Ya As'ad menika terang. Kaula nyoba terus tambah terus. Karena apa? Panjenengan tak istiqomah. Pengajian ketondu. Kenapa punten? Penyakit manusia modern, penyakit manusia zaman now. Dua. Yang pertama, dhaful yakin. Ada keraguan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pondok Anwarul Ahad dari Benteng. Alhamdulillah putra-putri panjenengan iajarin mulai dari adzan iqomah tiba pandangan pas ngocak senika. Cong Bing, engkau tak bisa ngaji kurban. Anakan ngocak boleh, ke anakan engkau tak bisa ngaji kurban. Akhirnya tak bisa ngaji kabeh. Neka kudu, neka termasuk si hadir neka Paul neka. Paul pendidikan anak usia lanjut. Paul neka. Bagaimana melihat santri-santri yang ada, santri hakikatnya panjenengan. Ajarin penkiai, alhamdulillah. Ustadz-ustadznya, alhamdulillah. Tidak kekurangan di sini. Alhamdulillah. Polempo santri unggah ke panggung, polempo. Padahal mau ngolatin tak sehat ki. Kehidupannya tidak sehat kalau kita secara logika. Dzaful yakin hilang di pondok pesantren karena apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu yaquluna salasata aqwalin wa qad khalafuha bi a'malihim. Manusia ini mengakui tiga hal tapi menyalahi dengan tiga perbuatan. Si pertama apa kalau panjenengan? Nahnu abidullah wa hum ya'maluna amalal akhrari. Kalau panjenengan mengakui sebagai hamba Allah, praktekkah? Kalau panjenengan tidak melaksanakan perintah Allah. Kenapa punten? Subuh tedung, zuhur payah, asar masak, ibu. Maghrib sinetron, isya kelenger tak bajang sekali. Bawa mak tak Jumatan Pak M, tak subuhan M, moneka M mensulation, M mencret. Enggak kena tembak panjenengan ya. Kalau sudah dekat dengan Allah, tidak ada keraguan. Meskipun pondok ini ada di lereng lautan semak ben Australia nih tempe ke kunir sekuni nih tempe Australia. Alhamdulillah kiai eksis kiai. Mohon panjenengan terus dikit minta amalan kiai minta panjenengan maka diberi panitia informasi nih. Soke Sugion bisa soke. Kalau panjenengan kita mengakui sebagai hamba Allah, prakteknya kalau panjenengan tidak melaksanakan perintah Allah. Subuh mengenai reng Madura neka bekeras kiai. Kalau reng jabat cara memberikan nasihat bekan apa demang kasa enteng. Bagaimana cara menasihati orang Jawa? Gampang. Belenongko isine 5 duwe putu akehe 9 ayo dulur padha ilinga 5 waktu lakonono. Gampang meneng Jawa. Madura keras. Monta bajang subuh buk tebuk kan. Monta bajang duhur dur cendur kan kene. Ulang apalagi telohare nih kan. Monta bajang asar selasar. Monta bajang maghrib ebik cupik panjenengan. Monta bajang isa sasak panjenengan. Ring Madura jamaah kaula compok ki. 3 bulan kaula adzan tibi. Pujian tibi, iqomah tibi, ngimami tibi, makmum sobung.
Masya Allah. Pas kena lagu yang nika banyak makin pun takok kan. Takok udah corona mate. Nika. Coba panjenengan beri pertanyaan ki jawab ki panjenengan bu ki jawab ki. Allah Subhanahu ada 4 pertanyaan, ada 4 pertanyaan ya jawab. Mun saya lulus beri hadiah lagi. Hadiah pulus. Nggih. Ono yang pulus banyak. Allah yang pertama. Allah menjadikan tertawa dan menangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah menjadikan tertawa dan si nomor 2. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Allah menjadikan laki-laki dan bagaimana kalau dunia ini laki meloloh? Seneng Pak panjenengan? Sobung bini. Bini meloloh, sobung laki. Saya mau tanya, ibu-ibu seneng? Nah, saya balik. Saya laki seneng napa si bini? Seneng napa betul? Ibu-ibu seneng dah. Lebih seneng. Cuma ibu-ibu itu perasaannya. Makanya seorang laki-laki yang kuat jangan mukul perempuan, rugi. Pukul perasaannya, sakit hati. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Nomor 3. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah menjadikan mati dan hidup. Terakhir, pertanyaan terakhir. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Saya menjadikan kaya dan benih miskin cukup. Jadi kiai-kiai itu jarang minta kaya miskin, tidak ada. Cukup kiai itu, cukup. Alhamdulillah. Secara akal mohon maaf. Kalau tadi nominal disampaikan acara semacam ini kecil itu. Karena apa? Kiai punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit dhaful yakin akan beres kalau berada di pondok pesantren Anwarul Ahad. Amin ya rabbal. Nomor 2 penyakit manusia modern. Kenapa? Mau tak jawab ibu-ibu? Sengkah, males. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi pertama. Nahnu abidullah wa hum ya'maluna amalal akhrari. Kalau berpanjenengan sebagai hamba Allah, tapi prakteknya kita semuanya kadang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun ibu-ibu biasanya 3 sholat yang sering ditinggal. Sholat napa kiai? Saya pertama asar, saya nomor 2 maghrib, saya nomor 3 napa? Isya. Mun pak tepaan pada resepsi pernikahan adenden mulai kol 2 lapisannya telok dasar medium finishing lapisannya asar tak bajang asar maghrib 10:30 lober panjenengan sholat ingat sholat tarawih kak sak pertama asar maghrib pas isya panjenengan. Mon bapak-bapak biasanya isya campur tahajud kebabas panjenengan. Nggih napa punten? Jadi mon abajang panjenengan ki mon nikah Pak Polo nikah. Mon hem biasa segomi. Lengan pendek
15. Kaosan lemak. Ayo ibu-ibu, panjenengan sholat subuh ben sholat id radinan gak mau panjenengan. Cantikan pundi jenengan sholat id kali sholat subuh id, jujur. Bapak-bapak dengan pundi jenengan sholat id ben sholat subuh? Sholat id, padahal id hukumnya sunnah. Subuh Masjid Jami Arjasa lemak subuhan. Masjid Jami Arjasa teman pasar yang imamim lemak pas id osak. Padahal id hukumnya sunnah sih kebalik. Oleh karenanya tanpa penguatan pendidikan di pondok pesantren, saya yakin semakin mimpin tahlil tiba banyak saya tak apal semakin. Mun lambek nih apal, mun tak apal wadduha sampai annas ajeng tole toron. Minimal alhaqum mutakatsur tabat sampai annas. Gape napa? Gape tarawih. Semakin banyak saya tak apal. Ibu-ibu, banyak saya tak apal deh. Napa tes? Yo. Mata mau neng penelitian nih kah? Ahli penelitian sosiologi agama. Jadi saya pertama, nahnu abidullah wa hum ya'maluna amalal akhrari. Kalaupun panjenengan kita semuanya sebagai hamba Allah, tapi prakteknya kita tidak melaksanakan perintah Allah. Nomor 2, annallaha kafilum bi arzakina wa la tatma'innu qulubum illa bi jam'i khutamiha. Kalau panjenengan sudah menyadari bahwasanya rezeki datangnya dari Allah, tapi prakteknya kalau panjenengan din kancana isikat. Gina punten. Alhamdulillah wali santri rukun nggih. Alhamdulillah rukun. Membantu Pondok Anwarul Ahad dalam rangka hikmat kepada putra-putri panjenengan. Karena anak merupakan amanat nasabiyah, andalan keturunan. Ada singkatannya, anak amanat nasabiyah, andalan keturunan. Dan ini menurut konsep Al-Quran, anak bisa menjadi 4. Si pertama, anak menjadi musuh orang tuanya. Terus napunten, napa beda? Anak atau kar bereng seponah beda. Banyak. Ada fenomena ada ndak? Pasti ada karena ini Al-Quran. Moncan panjenengan hana caraka batasawala. Anak duraka Pak Mbuk sisa. Tapi pemonduk panjenengan sibuk mencari kehidupan, tapi putranya panjenengan ini merupakan amanat. Oleh karenanya dengan dititipkan di pondok ini, saya yakin ibadahnya, Qur'annya insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Nomor 2, anak menjadi fitnah bagi orang tuanya. Isuruh minggat abali, diberi modal sabah dijual. Ini anak akan menjadi ujian bagi orang tuanya. Oleh karenanya tanpa pendidikan agama, lebih-lebih di era modernnya bahaya. Jadi anak bisa menjadi fitnah. Nomor 3, anak menjadi hiasan. Ayo panjenengan seneng nabutan pas tampil oleh hadiah, pas ngendong anak siapa ya, padahal anak TV lupain sebagai hiasan. Saya terakhir, anak bisa menjadi qurrata a'yun, mencelep hati, pelipur lara, membungah kalau pun panjenengan mendoakan kita semuanya tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayup-sayup setelah azan ada pujian, Allahumma ghfirli. Ayo adik-adik bunyi, dzunubi, Allahumma ghfirli dzunubi warhamhuma kama
Rabbayani shaghira warhamhuma kama Rabbayani shaghira. Ya Allah, Gusti, ampuni dosaku ya Allah, dosa kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi diriku di waktu kecil. Doa ini dipanjatkan. Oleh karenanya anak merupakan investasi kalau panjenengan dalam rangka menggiring leres dauna pengasuh, mengarahkan kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk satu rombongan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Doa ini dibaca oleh anak-anak kita yang ada di pondok. Setiap pujian dibaca, dan ini menjawab makalah yang selanjutnya. La budda lana minal maut wa hum ya'maluna amalan kaman lam yamut. Kita ini akan mati, tapi kita tidak punya persiapan, tidak punya amal yang kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang kita baca, ibadah yang kita lakukan, semuanya ini akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya kan jenengan, dijawab. Selumajang mati kabeh, sejember mati kabeh, panjenengan ketibik boron? Tak boron. Semuanya ini ta'addudil asbab wal mautu wahidun. Banyak penyebab kematian, tapi ingat, mati hanya satu. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Tekuk dadana. La ilaha La ilaha La ilaha illallah Muhammadur lunga haji dek tanah numpak kapal lewat dukuran, ayo dulur seneng ngaji kanggo sangu dekku. La ilaha La ilaha Muhammadur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dengan jenengan hikmat kepada putra-putrinya, mudah-mudahan pendidikan yang ada di sini ini berkat dukungan para semuanya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Jadi anak yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita didik melalui pendidikan. Ini alhamdulillah di sini sudah lengkap, ada pondok pesantren, kemudian ada TPQ, ada diniyah yang ini, dan insya Allah ke depan mudah-mudahan ini nanti tambah formalnya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau zaman sekarang ini harus imbang antara umum dan agama, biar tidak jadi kepincangan dalam hidup ini, biar tidak buta salah satunya. Mudah-mudahan anak kita sukses urusan dunia dan sukses urusan akhirat. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kesimpulannya berbicara tentang pendidikan dimulai dari terutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama
22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun. RA berapa tahun Bu? RA 2 tahun. MI 6 tahun. Sanawiyah 3 tahun. Aliyah 3 tahun. S1 4 tahun. S2 nih Bu, sana Bu. Tahun. S3 tahun. Es tuntung, es krim ada pun nih kak. Paling tinggi nih kak es telok nih kak. Kalau lulus es telok doktor nih kak es telok. Ternyata kalau kita hitung pendidikan yang ditawarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 23 tahun. Jadi ibu-ibu mau nak tak lulus aliyah tak siapa kawin kada. Tak usah di Makolareng Madura, meneng Makolareng Madura. Atana amlolo tak ibataah tolos kering. Atanya amlolo tak imintaah tolos ekala oreng reng Madura nih kan. Meneng Jabanten langsung seluar cembeng kelambi cembeng tikumba mosok lunturo. Emak sing gelem bapak sing gelem ditolak mosok wurungo. Cinta ditolak dukun bertindak. Nek orang Jawa nih kan. Mohon panjenengan montro alim entar ke Madura, tapi montro sakte entar ke Jawa. Jadi syarat jadi putra putri jenengan jangan sampai sebelum selesai lembaga pendidikan, sebelum selesai di pondok ini jangan sampai susu jenengan dinikahkan dan sebagainya karena efeknya dampaknya akan berbahaya bagi kehidupan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berbicara tentang pendidikan, tabliku syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Pendidikan adalah at-tarbiyatu tabliku syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Jadi pendidikan itu menyampaikan sesuatu pada ambang kesempurnaan syai'an fa syai'an, setahap demi setahap, atau dalam bahasa Inggris step by step. Jadi anak-anak harus diajari seperti di TPQ harus diajari bahasa makharijul huruf. Kalau agak tinggi nanti diajari nahwu sorof, 5 ilmu untuk bisa baca kitab ilmu aswat, ilmu tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, ilmu aswat dan harokat. Nomor 2 ilmu nahwi berbicara tentang i'rab. Nomor 3 ilmu sorfi berbicara tentang i'lal. Yang nomor 4 ad-dirasatul mu'jamiyah, perbendaraan kata, mufradat dan lain sebagainya. Terakhir ilmu balaghah. Yang ini ada kurikulum di pondok pesantren. Jadi mulai dari TPQ lulus tajwid, gharib muskilat langsung diniyah. Insyaallah putra putri jenengan kalau kita kaji akan bisa membaca kitab, dan ini kalau tidak dilatih sedini mungkin kita tidak punya hafalan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini kalau mulai kecil kini panjenengan tak di hafalan lah tua tak di hafalan sampai tua kita nah apa boleh saya Paul nikah tak di hafalan. Kalau anak-anak kecil masih muda diberikan hafalan cepat. Jadi ini pendidikannya syai'an fa syai'an, setahap demi setahap. Mudah-mudahan kalau haflatul imtihan ini menaikkan grade, jadi menaikkan kelas. Jadi mudah-mudahan terus dan terus kurikulum. Jadi alhamdulillah dan insya Allah ini haflatul imtihan ini katanya panitia tadi perdana ya, acaranya perdana ini insya Allah mudah-mudahan dari tempat ini barokah ini bisa bangun kiai. Amin ya robbal alamin. Jadi nanti doanya ditambah kiai biar nanti fulusnya tambah banyak. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya berbicara tentang pendidikan ada 4 yang ditawarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama at-tarbiyatu bi akhlaqil karimah. Pendidikan yang pertama adalah akhlakul karimah. Adab, sopan santun, tata kehidupan. Kalau panjenengan jangan orang Madura kencur jun babain, akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah ini yang paling pertama.
Oleh karenanya mudah-mudahan kita berdoa corona ini cepat minggat ini. Jenengan berdoa, kita berdoa bersama mudah-mudahan. Karena apa? Pendidikan harus langsung. Akhlakul karimah, seorang santri meniru ustadznya, seorang santri meniru kiainya langsung, baik dari segi amaliyah, ibadah maupun tutur kata, sikap, hal dan lain sebagainya. Jadi pertama pendidikan at-tarbiyatu bi akhlakil karimah. Nomor 2 at-tarbiyatu bi adatil islamiyah. Dari akhlakul karimah ditarik lagi, kalau dalam bahasa sekarang di breakdown menjadi adat kebiasaan. Mengenai orang Madura ini kan mau ngatoren campuran akhlak nih kayak tarik. Iya tore, ane kah Madura. Reng Jawa, monggo. Ojo balik, tore klero. Iya tore, ane kah akhlak. Iya tore. Biadatil Islamiyah, adat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akhlakul karimah. Jadi adat kebiasaan, mohon maaf, tidak sama. Kalau misalnya saya tidak menyalahkan orang Madura mon silaturahmi, panjenengan gimana apa Bu? Mon silaturahmi. Gimana apa? Gupak gula. Oh, mon kanja giba gula. Giba tenong ki. Ah. Giba tas silaturahmi. Mon ring jaba. Ring jaba mon silaturahmi tak giba kan? Bagaimana konsep Islam? Mon endik giba, mon tak endik tak panah. Kenapa? Konsep Islam. Oleh karenanya mon jenengan silaturahmi tak oleh SMS kade. SMS. Yuk, bodoh yuk. Ada urung silaturahmi banyak. Bagaimana tentang hadis man aroda yubsatu lahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa seteroh pelanjang umur murah rizki falyasil rahimahu. Tapi ini tidak akan meleset. Jadi mohon panjenengan silaturahmi pas tak ketemu, tidak berjumpa kepada yang silaturahmi, berarti Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan. Tapi nanti akan ada fase-fase berikutnya yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mondik pese bagi ke sebini, suami semua uang adalah milik istri. Setuju? Setuju. Suami yang baik, ini konsep Islam, perpaduan antara hukum dan adat. Suami yang baik wajib memberikan baju kepada istrinya tiap bulan. Setuju? Setuju? Tapi istri yang baik memahami kondisi suami. Itulah Islam, perpaduan antara hukum dan adat. Coba ibu-ibu, panjenengan ibri peseh tapi idina poron ditinggal poron. Tungguin meloloh, tak beri peseh sekali. Makan tuh cinta, nah mau jenengan. Tapi yang paling bagus kadang idina, epo wolong nih kan. Rumah tangga akan bahagia. Oleh karenanya bapak-bapak mondi peseh bagi kasih bini Pak. Tahu saya kurangin pagi, tapi saya tak tahu saya kebela. Nega peseh lake udah nega. Jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ini adat Islamiyah. Yang nomor 3, at-tarbiyatu bi uswatil hasanah. Pendidikan harus diberikan contoh. Mohon maaf, banyak para kiai langsung praktek. Kalau panjenengan baca-bacaan pakai tasbih namanya wirid. Montang nganggo tasbih dikir. Apolong lambi putih madhep ke barat istighosa. Alen istighosa manakib. Mun di amalan khusus hizib amalan khusus. Ini langsung dipraktekkan oleh para kiai. Cuma jenengan tidak tahu mana bedakan mana itu zikir, mana itu wirid. Kalau kita dilatih, ini di pondok sudah biasa kebiasaan itu. Rotibul haddad dibaca kan? Ini langsung praktek. Jadi santri mengikutinya.
sama dengan sholat id. Sab'a siwa takbiratul ihram, khamsan siwa takbiratul ihram. Ada orang imami ternyata tidak tahu cara ngitungnya takbirnya. Ternyata di pondok dipraktekkan. Pada saat takbir, usolli sunnatan li'idil fitri, Allahu akbar, sab'an siwa takbiratul ihram, 7 selain takbiratul ihram, Allahu akbar, nikah. Allahu akbar nikah. Sampai petok baru Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dipraktekkan tidak bisa ini. Pas rakaat kedua 5 kan, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tanya, apa sah Kiai? Tidak baca takbir sah, cuma terkenal. Sarung lah anyar, lambi anyar. Lah tak baca takbir 5 kali nih. Bahaya. Jadi ini kalau tidak biasa, tak biasa, sama dengan Bilal. Bagi apa? Bagi tongkat tangan kacir ke khotib. Ini kan cangkolan. Mau tak diajari tak bisa. Bagaimana takbir yang benar? Kalau tidak dipraktekkan di pondok tidak bisa. Bagaimana doa yang benar? Ibu-ibu, Pak, ngiring tangan. Mari ikuti. Mohon panjang doa. Bisa Bu? Ngiring. Subhana. Ngiring. Rabbika Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Serup nyilang sampai soko nih Kak, mau tahiyat akhir. Jadi menurut saya doa nikah saya rasa ngajarin udah selesai nikah, ada kaifiahnya, ada tata caranya. Ngareng salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kum lurus, assalamualaikum warahmatullah, offset. Kalau tidak dicontohkan tidak bisa. Karena apa? Santri fotokopi kiai. Guru kencing berdiri, santri kencing berlari. Guru kencing berlari, santri kencing terbang. Astete panjenengan tidak akan berhasil. Putra putri panjenengan sebini jilbaban, ibunya you can see, you kamu can dapat see, let me dapat melihat kelekku, tak ngaku jilbab, bahaya, tidak akan berhasil. Kau yang membangun sedangkan dirimu yang merobohkan. Di sini dibangun pendidikan yang bagus, sampai di rumah tidak diterapkan. Sehingga para guru, saya pesan guru-gurunya tadi yang memberikan hadiah, jangan jarkoni, iso ngajar kayak iso ngelakoni. Suruh sholat duha jenengan. Yang ustadz-ustadznya tadi itu yang termasuk panitia ya, sholat duha rakaat pertama Yasin, kedua Waqiah. Insyaallah jenengan ya, doa-doa jenengan. Rakaat pertama ya Yasin, kedua Waqiah. Tahu saya benar seminggu sekali. Sama dengan saya juga sholat duha. Jadi jenengan sholat duha Pak. Tapi subuh wajib, subuh tak sholat minyak sekelero. Isya campur tahajud, subuh adzan. Ya Allah, tak isya ya Allah, tahajud kebabas. Bahaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari keteladanan yang di pondok yang notabene dinakodai oleh Kiai Fathur Rahman, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah dalam rangka membimbing pondok yang seberat ini. Berat ini bimbing di pondok di gini ini berat ini. Kalau pondok yang sudah sip itu saya akan kasih PD Pontren tahu. Kalau ini berat ini, montak rangkep ilmuna dol nega mon sekrup ka dol anu baut gak saya. Alhamdulillah Kiai Fathur Rahman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si terakhir, at-tarbiyatu bimau'izatil hasanah. Ternyata mau'izah itu terakhir. Jangan kita banyak memberikan nasihat-nasihat, tapi contoh tidak ada, maka pendidikan tidak akan berhasil. Yang dimaksud tablighus syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an adalah memberikan contoh setahap demi setahap, maka anak ini akan menjadi sempurna.
menjadi orang yang berguna fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup tausiah, ibu-ibu sudah banyak yang bergerak, artinya sudah cukup ini. Mudah-mudahan 4 hal ini mampu membawa kebaikan dari putra-putri kita semuanya, dan mudah-mudahan anak-anak semuanya dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada salah, mohon maaf yang tiada batas. Keceput gulana merah, salah lopot nyon sepora. Hidup sendirian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.